Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur kalau kita boleh berkumpul di tempat ini kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Saat ini mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Tinggalkan segala kesibukan dan beban yang mungkin kita bawa hari ini. Saat ini kita mau datang dengan kerinduan untuk menikmati hadirat Tuhan. Dan biarlah lagu yang akan kita nyanyikan ini membawa kita masuk dalam keheningan dan kedamaian yang hanya ada di dalam hadirat-Nya. Kami mau diam di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau merasakan kasih-Mu pada hati. Dengan hadir-Mu
pagi hari ini Tuhan, kami ingin menyenangkan hati-Mu. Kami ingin Tuhan berglori karena kasih kemurahan Engkau yang sudah memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami Tuhan hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau mau memakai setiap pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani pekerjaan di tempat ini, juga teristimewa hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami Tuhan, menguasai hati dan pikiran kami, memberikan kami sukacita untuk kami memuji dan memuliakan nama Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, beri kami sukacita Tuhan di dalam memuji dan memuliakan nama Engkau. Beri kami kesenangan di dalam menyembah Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bagi berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau kasih ucapan salam senyum yang terbaik buat saudara-saudari di sebelah kanan kiri kita. Haleluya. Kita akan sambung pujian kita menyatakan, aku diberkati, aku dilimpahi. Setiamu ada bagiku, iman kebajikan yang setia bagiku. Bapak selalu
menyaksikan pujian dari sekolah minggu. Bahwa pemain musik ini kok berganti-ganti formasi. Mungkin Bapak Ibu melihat bahwa pemain musik ini kok berganti-ganti formasi. Jadi kami dari sekolah minggu dan juga remaja, anak-anak yang sudah berlatih musik, yang sudah dilatih musik setiap hari Kamis, itu mereka belajar untuk melayani Tuhan. Gimana sih caranya kok mau mereka tuh mau merasakan gimana caranya mereka itu belajar untuk melayani di sebuah ibadah. Jadi ketika saya memimpin pujian, saya memberikan ide gimana kalau satu lagu mereka belajar dengan sungguh-sungguh selama 1 bulan dan mereka menyajikan di ibadah gitu. Dan puji Tuhan ketika saya menyampaikan ide ini dan itu juga disetujui, saya tanya kesanggupan mereka sanggup enggak gitu. Sanggup Mbak, sanggup gitu. Ketika saya melihat semangatnya mereka luar biasa gitu. Jadi ini adalah salah satu bukti bahwa kami mau belajar bersama-sama dengan mereka untuk bisa melayani Tuhan, dan biarlah dengan cara ini mereka lebih semangat lagi. Mereka lebih semangat lagi untuk belajar musik, mereka lebih semangat lagi untuk melatih diri mereka, untuk membekali diri mereka supaya ketika mereka sudah siap, mereka bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mereka boleh bertumbuh, mereka juga boleh berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Kita akan mempersiapkan persembahan kita dan juga persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini, Tuhan, Engkau memberikan waktu kepada kami untuk kami memberikan sebagian berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Bapa, tidak hanya sebelum kami memberikan persembahan kami, kuduskan dan sucikan persembahan kami supaya boleh membantu pelayanan-Mu di tempat ini. Memberkati seluruh jemaat-Mu yang pada pagi hari ini akan memberikan persembahan, baik persembahan renovasi maupun pemberian syukur yang lainnya. Tuhan juga memberkati pelayan-pelayan yang akan menjalankan kantong persembahan pada pagi hari ini.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan angkat satu pujian, kecaplah dan lihatlah. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita akan mengangkat pujian kita yang menyatakan bahwa kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan.
Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang paling berdiri, kita mau katakan hanya Engkau Tuhan. Engkau Tuhan penolongku. Hanya Engkau yang selalu setia menolong kami Tuhan. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu, mari Engkau berbicara melalui kami, melalui hamba-Mu yang sederhana, menyampaikan berita dari Tuhan yang murni, supaya kami sungguh diubahkan, karena firman-Mu lah kekuatan yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyambut dengan penuh ucapan syukur dan sukacita serta hormat firman Tuhan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya? Hari ini luar biasa. Di luar dari kebiasaan. Terus biasanya gimana? Oke, saya ingin bicara tentang sesuatu Bapak Ibu pada pagi hari ini, tentang rindu atau kangen. Saya mau tanya dulu, apa sih yang membuat orang itu kangen? Pernah kangen tak ini Bapak Ibu ini? Adik-adik pernah ya? Opo syaratnya kangen itu? Nggak pernah ketemu. Apalagi? Cinta. Ya? Cinta. Cinta. Masih gak pernah ketemu, lagi gak cinta yo, gak kangen. Apalagi? Karena kebaikan dan kejahatannya. Dahsyat. Yang belakang, Kenal. apa sih yang bikin kangen itu? Masuk gak tahu kangen? Tahu kangen? Wah, kangen itu banyak. Bahkan di lagu-lagu, baik di lagu-lagu rohani maupun di lagu-lagu sekuler, ada banyak lagi soal kangen. Ya kan? Kangen. Yang usianya saya dan ke atas, lagu kangen banyak zaman dulu. Di dalam hatiku menangis bila ku mengenang dirimu. Ya kan? Menangis karena kangen. Beratlah rasa hatiku ini tanpa dirimu di sisiku. Bapak Ibu, kangen itu sangat berat. Makanya ada film kaum muda sekarang, kamu gak usah kangen, karena kangen itu berat. Ya kan? Siapa yang bilang itu? Dilan. Saya nggak bisa jawab. Situ Dilan apa? Dilan nih apa? Dilan, kangen itu berat. Dan hari ini saya mau cerita, kita mau cerita dengan cerita dari Tuhan soal kangen. Ya, kita baca di dalam Mazmur 137. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita, sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita bisa menyanyi nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku jika aku tidak mengingat engkau. Jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ingatlah ya Tuhan pada Bani Edom yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami.
Berbahagialah orang yang menangkap dan memecah anak-anakmu pada bukit batu. Amin. Sedemikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan melakukan firman itu di dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang kita baca ini adalah ayat yang sangat terkenal. Sangat terkenal. Bahkan kalau lagi yang seusia saya dan ke atas, lagu ini pernah sangat populer dinyanyikan oleh Bonnie M. By the River of Babylon. Menggambarkan betapa rindunya mereka balik ke Yerusalem. Balik ke Yerusalem. Masih ingat lagunya? By the river of Babylon, di tepinya sungai Babylon, there we sat down. Di sana kami duduk. Yeah, we weep. Kami menangis. When we remember Zion. Ketika kami mengingat Sion. Ketika kita mengingat Yerusalem. And the wicked carried us away captivity. Dan orang-orang jahat itu membawa kita sebagai tawanan. Require for us a song. Meminta kita menyanyikan sebuah lagu. How can we sing the Lord's song in the strange land? Bagaimana kita bisa menyanyikan lagu Tuhan di tanah asing? Bapak Ibu, sebuah penderitaan di tanah Babel yang dialami oleh orang-orang dari kerajaan Yehuda. Waktu itu kerajaan Israel terpecah menjadi dua, yang Israel sudah musnah, dibuang ke Asur dan tidak ada lagi sejarahnya karena mereka sudah campur dan lain sebagainya. Sedangkan negeri yang kedua, pecahan yang kedua adalah kerajaan Yehuda. Yehuda pun karena pemberontak pada Tuhan dibuang ke Babel. Dan betapa menderitanya mereka di Babel. Apa sih arti dibuang dari Babel itu? Saudara, kita akan melihat bagaimana kejadiannya ketika mereka dibuang. Saya akan membacakan bagaimana kejadiannya negeri Babel ini menyerang Yerusalem, menyerang Yehuda. Saya bacakan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-25 ayat yang ke-8 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang kelima, pada tanggal 7 bulan itu, itulah tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal pegawai Raja Babel, ke Yerusalem, membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan sisa-sisa khalayak ramai diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin di negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Beginilah kisahnya ketika Raja Nebukadnezar dari Babel menyerang negeri Yehuda,
umat Tuhan, yaitu Yerusalem. Ditulis dengan jelas. Bapak Ibu, Alkitab kita ini adalah Alkitab yang bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan ditulis kapan itu terjadi. Ditulis pada bulan kelima, pada tanggal 7 bulan itu. Kalau itu dihitung, itu adalah tahun 586 sebelum hari Natal. Bisa bayangkan, itu tahun 586 sebelum hari Natal, sebelum Masehi. Itu kejadiannya. Jadi ditulis begitu lengkap, bahkan sampai pada bulan keberapa, tanggal keberapa. Alkitab luar biasa, dan itu dibenarkan. Dan itu dibuktikan oleh sejarah. Beda dengan kitab-kitab yang katanya kitab besar, kemudian tidak tahu sejarah, tidak tahu waktu. Ada yang bilang begini, oh, Bunda Maria itu saudaranya Harun. Nah, Harun yang mana? Harun juga kakaknya Musa. Itu beda 1500 tahun. Itu kenapa? Nah, karena enggak, Alkitab atau kitabnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karangan-karangan, reka-rekaan. Tetapi Alkitab kita sungguh luar biasa. Pada waktu negeri ini dihancurkan oleh Nebukadnezar, apa yang mereka lakukan? Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan tembok sekelilingnya dirobohkan. Apa artinya ini? Bapak Ibu, orang Yehuda, orang Yahudi itu identitasnya adalah umat Tuhan. Kalau rumah Tuhannya dirobohkan, maka mereka tidak lagi punya identitas sebagai umat Tuhan. Itu sebabnya ketika di Yerusalem, ketika di Babel tadi kita baca, bagaimana kita bisa menyanyikan lagu Tuhan di tanah asing. Mereka yang menawar, ayo nyanyikan lagu kami dari Yerusalem, dari Sion. Bapak Ibu, bagaimana bisa? Karena ibadah di rumah Tuhan di Yerusalem itu adalah satu-satunya tempat di mana mereka bisa bertemu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Tidak bisa di tempat lain. Zaman belum seperti sekarang. Belum seperti sekarang. Karena ibadah itu selalu harus dengan korban darah. Ibadah itu harus dengan korban darah. Dan korban itu tidak bisa dilakukan di mana saja. Gak bisa. Terus kan ibadah Tuhan. Jadi dombanya tak sembelih. Kok boleh di dia ngabli? Gak bisa. Menyembelih korban di ngabli, di sukun, di kelayatan, di gempol. Gak bisa. Harus di rumah Tuhan di Yerusalem. Baru mereka bisa berdoa. Tetapi Yerusalem, rumah Tuhan, dirobohkan. Kemudian juga rumah raja. Ini artinya secara politik, rumah raja itu adalah kerajaan. Rumah raja itu adalah bukti otentik sebagai negara yang berdaulat secara politik, dihancurkan. Temboknya dirobohkan. Artinya ini menjadi bangsa yang gelandangan, tak punya rumah. Itu sebabnya mereka di tepi sungai Babel, di Mazmur tadi kita baca, mereka menangis ketika mereka mengingat Sion. Mereka kangen pulang ke Sion. Mereka kangen membangun lagi Yerusalem. Mereka kangen membangun lagi rumah Tuhan. Kangen membangun rumah Tuhan. Hidup mereka dalam kesedihan. Mereka kehilangan. Mereka tidak punya bait Allah. Mereka tidak punya identitas. Dan itu membuat mereka kangennya semakin mendalam. Makin dalam. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang
dikasih oleh Tuhan Yesus. Mazmur ini menggambarkan bagaimana mereka sangat rindu kepada Tuhan. Mereka dibuang kemana sih? Ke negeri Babel. Bapak Ibu, Babel itu bukan negara kecil. Itu negara yang sangat besar, super power pada waktu itu, dan mereka adalah negara yang sudah maju. Peninggalannya sampai zaman sekarang, ini adalah gambar Babel. Peninggalannya sampai sekarang yang menjadi salah satu dari catatan 7 keajaiban dunia, pernah menjadi bagian dari 7 keajaiban dunia, yaitu Taman Tergantung. Kalau membaca buku-buku pelajaran, buku-buku sejarah, ada keajaiban dunia yaitu Taman Tergantung. Mereka bisa membuat sebuah taman di atas gedung-gedung, di atas bangunan-bangunan yang tinggi. Zaman itu, kalau zaman sekarang, oke. Di atasnya gedung-gedung hotel, ada banyak taman di sana. Iya, zaman sekarang konstruksinya sudah begitu kuat. Tetapi zaman itu belum. Namun orang Babel sudah bisa membangunnya begitu. Perhatikan bagaimana canggihnya negeri ini. Di tepinya ada aliran-aliran sungai. Ada sungai Tigris, ada sungai Pison, Gihon. Ingat, itu adalah sungai-sungai yang mengelilingi Taman Eden. Jadi Taman Eden itu ada di Babel. Yang sekarang posisinya di mana, Pak Mundo? Negeri Babel itu posisinya ada di negeri Irak. Tunggu di Iran, sing saiki lagi itu sekarang ini. Di Irak sana itu adalah negeri Taman Eden. Itu tanah yang luar biasa. Alkitab mencatat luar biasa, dan itu sungguh membanggakan. Jadi orang Israel dibuang di negeri itu. Senang gak kita kalau dibuang di negeri yang hebat? Mestinya senang, ya kan? Mestinya senang. Betapa luar biasa. Itu tahun berapa tadi? 586 sebelum Tuhan Yesus lahir. Bangunannya sudah kayak begitu. Betapa canggih, betapa luar biasa. Nah, Indonesia tahun 1400 itu masih zaman Majapahit. 1400 itu zaman Majapahit. Nah, itu 1400 sebelumnya ditambah 856 tahun. Wah, jauh sekali, dan itu sungguh sangat luar biasa. Dan kalau kita di sana, tentu kita senang sekali. Tetapi tidak dengan Yehuda. Tidak. Mereka justru di sana menangis. Mereka di sana menangis. Mereka rindu beribadah kepada Tuhan. Mereka rindu beribadah kepada Tuhan. Mereka rindu membangun kembali rumah ibadahnya. Saya dengar gereja kita akan membangun. Betul? Betul. Rindu untuk membangun. Dan itu dibutuhkan apa? Dibutuhkan doa. Nanti kita akan lihat bagaimana doa itu harus disampaikan kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan. Rindu kepada Tuhan sungguh luar biasa. Saya bertanya, orang yang tidak bisa ketemu, mau berdoa pada Tuhan, tidak bisa berdoa. Mau ibadah, nggak bisa ibadah. Kenapa? Karena tidak ada rumah ibadah, tidak ada di Yerusalem. Saya bertanya beberapa waktu yang 2 minggu yang lalu pada teman-teman saya, yo sih rasanya lega ibadah, yo rasanya lega ibadah. Saya minta direkam ya, nanti saya mau pakai bukti. Ini loh, orang kalau tidak beribadah itu rasanya seperti ini. Sama nggak dengan orang lain? Ayo, saya boleh diputarkan suara yang pertama, yang paling atas. Karena suatu alasan kebetulan tidak ada kantor yang menyebabkan kami harus menginap, jadi tidak bisa ibadah di gereja besokannya. Jadi
saya rasakan ada sesuatu yang hilang walaupun di dalam Ada sesuatu yang hilang saya kalau tidak bisa beribadah. bangun itu, tapi kalau misalnya nggak dapet motivasi, nggak dapet apa ya pencerahan kita minggu kan kita hadir rasakan ada cita-cita yang baru, bisa berkumpul bersama teman-teman seiman mengenai nama Tuhan. Terima kasih untuk satu minggu apa yang sudah Tuhan lakukan, terutama kesehatan bagi diri kita. Itu merupakan satu cita-cita yang besar, bisa berkumpul dalam rumah Tuhan bersama-sama memuji. Setelah itu mendengar lewat firman dari hamba Tuhan itu dan fellowship bersama di gereja, itu ada satu hal yang kita ya tidak itu bisa menangkap saya satu ini untuk melakukan satu dua dan pikiran saya untuk mengakan di minggu berikutnya. Itu yang saya rasakan itu. Oke, yang kehilangan, dia rindu untuk ini. Tidak bisa sejahtera ketika di luar ibadah. Suara yang kedua coba. Oke, siapakah lebih keras? Seperti itu dari sekolah saya rasakan. Kalaupun misalkan minggu saya nggak bisa hadir, saya usahakan saya akan cari dari lain. Yang satu bisa dimatikan dulu ya. Kurang jelas ya rekamannya. Oke, ini saya bisa dimatikan semua. Cuma yang terakhir saja. Yang terakhir kayaknya lebih keras tadi. Tadi suara yang terakhir. Suara yang paling bawah. Shalom, selamat pagi. Saya memang pernah tidak hadir ibadah hari Minggu. Itu karena dua hal. Kalau tidak sakit atau ada tugas dari negara, karena saya sebagai pegawai negeri yang mendadak, sehingga saya tidak bisa ikut ibadah hari Minggu. Perasaan saya ada sesuatu yang kurang di hati saya yang terdalam karena tidak bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman dan tidak mendengarkan sabda Tuhan pada hari Minggu itu. Namun saya usahakan dan upayakan kalau ada kesempatan di tempat lain di mana saya bertugas, saya ikut ibadah di gereja terdekat, atau kalau tidak ada kesempatan saya menggunakan sedikit waktu pun saya gunakan untuk membaca firman Tuhan dan berdoa. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati. Oke. Kemudian kesimpulan Bapak Ibu dari semua itu ada beberapa sekitar 20 teman saya minta untuk rekam. Dan kebanyakan mereka ada sesuatu yang hilang ketika tidak beribadah kepada Tuhan. Sama atau beda dengan kita? Aku masih beribadah enggak dirosoin enggak? Bukan amis, bisa popok. Bapak Ibu, orang-orang Yerusalem yang dibuang di Babel, mereka sungguh sangat rindu dan mereka tidak sejahtera ketika mereka tidak bisa berdoa kepada Tuhan. Karena situasi yang secara politik mereka harus kehilangan banyak kesempatan untuk beribadah. Tetapi mari kita melihat apa sih yang kita pelajari dari Mazmur ini. Kesedihan, saya tambahkan ini biasanya yang bagian dari iman itu apa? Yang biasa disebut titik-titik adalah bagian dari iman. Apa? Kebersihan. Kebersihan adalah bagian dari iman. Cetek aman. Bapak Ibu, kesedihan itu adalah bagian dari iman. Seringkali kita melawan kesedihan. Seringkali kesedihan itu seolah-olah musuh yang membenteni kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi berbeda. Yang kita pelajari tadi, orang-orang Yahudi, orang-orang Yehuda, mereka kerinduannya tidak berhenti. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Ada kesedihan, ada hal yang mereka
rasakan, menghimpit hidup mereka. Jadi kesedihan itu bagian dari iman. Iman yang sejati itu tidak selalu gembira. Iman yang sejati itu adalah iman yang berani jujur tentang penderitaan. Sekarang digembar-gemborkan, diajarkan sedemikian rupa bahwa orang yang dikasihi Tuhan itu pasti sehat, pasti kaya, pasti sejahtera. Itu laku keras, Bapak Ibu. Banyak gereja-gereja yang tadinya cuma jumlahnya 1, 2, 3, tetapi menjual ini loh. Pokoknya kalau kamu dengan ini sejahtera, Tuhan berkati, kaya raya, dan lain sebagainya. Ada hal Alkitab itu banyak sekali justru menulis tentang kesedihan. Itu bagian dari iman, bagian yang tidak bisa terlepas dari iman yang membuatnya bertumbuh. Air mata itu bukan tanda kelemahan, tetapi tanda masih peduli dan berharap. Jadi kalau Bapak Ibu masih punya kerinduan, masih punya air mata, itu artinya masih punya kesedihan, masih punya kepedulian, masih punya harapan. Kecuali kalau sudah tidak punya lagi. Jadi kesedihan itu menjadi bagian dari ibadah, bukan penghalang. Saya ingin kita lihat bagian ini. Biasanya orang sedih malah gak pulang berdoa. Orang yang lebih sumpah malah gak pergi ke gereja. Itu salah. Padahal justru kesedihan itu bukan penghalang untuk datang kepada Tuhan. Tuhan bilang apa? Datanglah kepadaku engkau yang sedih. Iya kan? Datang kepadaku engkau yang sedih. Engkau yang sedih. Jadi ini bagian dari menyembah kepada Tuhan. Itu adalah kesedihan yang Tuhan berikan. Seperti yang dialami oleh orang-orang Yehuda pada waktu itu. Jadi ketika kita sedih, itu seharusnya kita malah semakin mendekat, semakin bisa beribadah. Kalau sukacita saja datang kepada Tuhan, itu landasannya tipis banget. Yang berikut, rindu kepada Allah, rindu kepada tanah air yang secara rohani, rindu akan hadirat Tuhan, ibadah yang sejati, kehidupan yang kudus, itu harus punya kerinduan seperti itu. Jangan sampai menjadi orang yang tidak punya kerinduan untuk datang, untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, bahkan di dalam keterasingan seperti orang-orang Yehuda terasing di sana, itu tidak boleh membuat identitasnya hilang. Dalam kondisi tertekan, itu tetap harus identitasnya jelas. Orang-orang yang bekerja misalnya di pemerintahan seringkali harus sembunyi-sembunyi kalau dirinya Kristen. Ada banyak perusahaan, ada banyak sekolah yang anak-anak ini hari Minggu melaksanakan kegiatan hari Minggu dan lain sebagainya. Tetap harus identitasnya jelas, karena di sanalah ditunjukkan bagaimana Tuhan memimpin umatnya. Kemudian dibutuhkan kesetiaan, Bapak Ibu, di tengah kesedihan. Alkitab mengatakan, jika aku melupakan engkau ya Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Jika aku melupakan engkau, hei Yerusalem, ini sebuah ikrar. Aku gak boleh lupa akan Yerusalem. Aku gak boleh lupa akan janji Tuhan. Aku gak boleh lupa akan ibadah. Kalau aku lupa, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Tangan kanan itu adalah lambang pekerjaan, lambang vitalitas, lambang orang bisa melakukan suatu karya. Kalau aku lupa ibadah,
biarlah tangan kananku kering, biarlah aku gak bisa apa-apa. Kalau aku berani Bapak Ibu ngomong seperti ini, Tuhan, mulai aku lali ibadah. Habis biar tanganku kipli ya Bapak. Wani kayak ini. Tetapi harusnya kita punya tekad yang sama. Tuhan, ojo sampai aku dan rindu datang ke rumah Tuhan. Ojo sampai Tuhan, sampai aku lali. Wis, apa Tuhan? Hukuman aku, kiplinu tanganku rapopo. Bapak Ibu, artinya tekad untuk tetap setia meskipun dalam kondisi sedih. Bahkan digambarkan di ayat yang ke-6, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku jika aku tidak mengingat Engkau. Biarlah langit-langitku melekat, lidahku melekat pada langit-langit. Apa sih ini maksudnya? Ilate nempel di cetak. Coba lakukan sekarang. Ngomong, ilate nempel di cetak. Wes, nek lidahnya nempel di cetak. Pingin makan apa? Soto, rawon. Gak bisa ngelek ngomong lidahnya nempel di langit-langit ini tertutup. Jadi kalau sampai aku lupa untuk datang beribadah, melupakan rumah Tuhan di Yerusalem, biarlah lidahku nemplek dicetak. Artinya, wis, ben aku bisu, mulai semangat, orang sakit berkati di panganan Tuhan, aku sampai lagi. Biarlah aku kekurangan. Saudara, sungguh itu sebuah tekad dari kesedihan. Jadi kalau kita sedih, itu justru kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Ketika kesedihan itu hadir, maka itu saatnya kita malah mendekat kepada Tuhan. Jadi di tengah-tengah penderitaan seperti itu, Bapak Ibu, di tengah-tengah penderitaan yang seperti itu, Tuhan menginginkan kita untuk berkomitmen, tetap setia. Bahkan dalam tekanan budaya dan penderitaan. Kita ini juga dalam tekanan, Bapak Ibu. Kita dalam tekanan. Secara umum, sebagai orang Kristen, kita nggak bebas beribadah. Kalau di sini masih bisa beribadah, puji Tuhan, alhamdulillah, kita masih bisa beribadah. Tapi tidak semua bisa begitu. Kita juga melihat orang berdoa, anak-anak retreat berdoa, dikacaukan, salibnya dicopot, dipakai menghancurkan jendela-jendela dan lain sebagainya. Tidak ada kebebasan seperti berada di negeri yang asing. Apa yang harus terjadi? Biarlah kita tetap setia. Setialah, setia sampai mati. Itu lagu dari dulu. Dari saya kecil lagunya setialah, setia sampai mati. Sekarang lagu itu masih berlaku. Dan terus ketika kekristenan itu ada di muka bumi di Indonesia, maka kita harus tetap setia. Jadi kita harus tetap menjadi teladan untuk menghidupi nilai-nilai kekristenan kita, meski berada di Babel, di negeri yang modern ini. Bapak Ibu baca, pasti ada yang punya TikTok. Di TikTok itu banyak sekali hujatan-hujatan terhadap kita. Meskipun ada banyak orang-orang yang mencoba untuk berapologet, mereka mempertahankan imannya, mereka mempertanggungjawabkan imannya. Tetapi banyak sekali hinaan yang kita terima. Biarlah itu justru membuat kita semakin setia, semakin setia kepada Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita melihat tadi bagian akhir dari Mazmur ini, berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada batu. Berarti ini pegel, ini doa yang sangat marah karena mereka diambil
diangkut ke Babel, penderitaan sana, kemudian mereka dilecehkan sedemikian rupa, mereka harus dipaksa untuk menyanyikan lagu Tuhan yang mereka tidak mungkin lakukan. Wah, mereka berdoa, doa yang jujur, termasuk doa yang marah. Doa yang marah. Marahnya digambarkan seperti itu, Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anaknya pada bukit batu. Oh, begitu. Sadis ini. Bapak Ibu, orang yang nggak ngerti, nah ini deh dibaca orang TikTok sebelah. Ini loh, kejemnya luar biasa, ya kan? Kejemnya luar biasa. Mereka mau mencontoh satu ayat ini, seneng lagi anak itu kepruk loh. Dasar nak waktu sampai pecah. Berbahagialah puji Tuhan. Karena itu doa yang jujur, doa yang mengungkapkan kemarahannya pada Tuhan. Dan nanti kan Alkitab ini banyak harus diikuti secara penuh. Tuhan bilang pembalasan itu adalah artinya Tuhan dan lain sebagainya, harus mengertinya dengan lengkap, tidak cuma sepotong kemudian diambil. Jadi Bapak Ibu, mari kita juga berdoa dengan jujur kepada Tuhan ketika kita juga bisa jadi kita marah. Ayat ini mencerminkan emosi manusiawi yang jujur menghadapi ketidakadilan. Bolehkah kita berdoa pada Tuhan tentang ketidakadilan ini? Boleh. Bicara pada Tuhan. Tuhan ini gak adil. Tuhan ini gak adil. Ini bukan ajakan untuk melakukan kekerasan. Bukan ajakan untuk melakukan kekerasan. Tetapi seruan akan keadilan dan luka batin yang dalam. Jadi Tuhan menginginkan Bapak Ibu kita ini jujur dalam berdoa, bukan dipoles. Dan Tuhan sanggup untuk menangani emosi kita. Jadi ketika kita tidak bisa lagi beribadah, kita tidak tahu, mungkin semuanya akan baik-baik saja, tetapi serigala-serigala tidak akan pernah diam, kita ada di tengah-tengah. Sebagai pribadi, ketika kita merasa sedih, susah, mari kita datang kepada Tuhan. Dia adalah seorang Bapa yang berkuasa, namun Dia setia. Dia menanti di dalam kerinduan. Setelah digambarkan ketika seorang anak yang melarikan diri dari rumah membawa harta bapaknya. Bapak Ibu datang. Dia dalam penderitaan. Kemudian muncul kerinduan anak itu untuk pulang ke rumah bapaknya. Pulang ke rumah bapaknya. Bapaknya menunggu. Bapaknya kangen. Anaknya kangen. Bapaknya kangen. Kemudian melakukan sebuah tindakan. Aku mau pulang. Dia setia, ayahnya setia, ayahnya menanti di dalam kerinduan. Saudara, Tuhan itu punya kuasa yang hebat, luar biasa. Tetapi Tuhan tetap Allah yang setia, yang kasihnya itu tidak memaksa. Ketika anak itu datang, apa yang dilakukan oleh ayah itu? Dia berlari, menunjukkan betapa dia rindu anaknya itu pulang. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat bagian ayat ini, mari kita akan melihat apa sih yang harus aku lakukan. Jika sesuatu terjadi, maka harus melakukan apa? Jika hidup di tengah dunia yang asing secara rohani, hidup di tengah masyarakat yang tidak Kristen, hidup bekerja di orang-orang yang agamanya tidak sama, apa yang harus kita lakukan? Jadi ketika hidup di tengah dunia yang asing secara rohani, yang satu, jangan lupakan siapa
kita di dalam Tuhan. Aku anak Tuhan. Ojo lali, meskipun dunianya asing, tunjukkan dirimu, aku adalah anak Tuhan. Oke, saya ingin yang bapak-bapak baca yang bagian yang putih. Kemudian ya hijau, kalau hijau. Kemudian yang ibu-ibu yang di sininya. 1, 2, 3. Jika, jadi baca jikanya, jika hidup di tengah, ya bapak-bapak. 1, 2, 3. Jika hidup di tengah dunia yang tersiksa. Ibu-ibu, maka jangan lupakan siapa kamu dalam Tuhan. Lagi ya, bapak-bapak. 1, 2, 3. Jika hidup di tengah dunia yang tersiksa. Jangan lupakan identitasnya. Sekarang dibalik, ibu-ibu yang bilang yang sini. 1, 2, 3. Jika hidup di tengah dunia yang asing secara rohani. Bapak-bapak. Maka jangan lupakan siapa kamu dalam Tuhan. Ya, jangan lupa, jangan sampai identitas kita hilang. Orang-orang Yehuda itu identitasnya mau dibuang, tetapi mereka tidak. Mereka meskipun di negeri asing, mereka terus berjuang. Tidak, kami ini orang Yehuda, kami ini percaya pada Tuhan. Kami rindu satu kali Yerusalem akan dibangun, rumah Tuhan akan didirikan lagi. Berikutnya, jika mengalami kehilangan dan penderitaan, jika mengalami kehilangan, kerugian, penderitaan, apa yang harus kita lakukan? Maka menangislah di hadapan Tuhan. Itu sah. Tuhan itu sayang di wong sing gembel. Orang sing meteng-teng kalau di luar, aku kuat, aku kuat. Enggak, Tuhan itu senang dengan orang yang gembel dengan Tuhan. Nangis kan. Oke, kaum pria yang putih. 1, 2, 3. Jika mengalami kehilangan dan penderitaan, maka menangislah di hadapan Tuhan. Itu sah. Balik. 1, 2, 3. Jika mengalami kehilangan dan penderitaan, maka menangislah di hadapan Tuhan. Itu sah. Oke, nangis ya. Nangis di hadapan Tuhan. Itu sah. Itu sah. Berikut. Ibu-ibu dulu. 1, 2, 3. Jika marah atas ketidakadilan, maka Bapa dalam yes. Kalau kita marah atas ketidakadilan, boleh nggak marah? Marah itu emosi, marah itu bisa. Maka bawa amarahmu dalam doa, bukan dalam tindakan. Tindakannya bukan marah, tindakannya strategis. Tindakannya strategis, tetapi marah di dalam doa. Yang terakhir, bapak-bapak, 1, 2, 3. Gereja, komunitas, ibu-ibu. Saya khawatir, Bapak Ibu, ada orang Kristen itu yang biasa saja kalau tidak ibadah, tidak hari Minggu karena gereja. Yuk ini kalau anak gereja, repot. Wis ngono dong. Orang mau emosi apapun, ya orang sedih, ya orang susah, ya orang kelangan, ya orang kangen. Blas. Kok suwe orang nang gereja? Repot, akeh urusan, kan sing jemput, gak duwe persembahan. Wis nek ngono tok, le datar tanpa emosi. Bapak Ibu, Tuhan mengatakan kalau jauh dari rumah rohani atau jauh dari gereja, jauh dari persekutuan, bisa nggak? Bisa. Satu kali Bapak Ibu bisa. Tiba-tiba ditugaskan atau pindah rumah di sebuah
tempat yang jauh, nggak ada gereja, nggak ada saudara-saudara Kristen, apa yang harus dilakukan? Apa yang dilakukan oleh orang Yehuda pada waktu itu? Tetap merindukan persekutuan, tetap merindukan hadirat Allah. Ya, meskipun kondisi belum bisa beribadah, aku beribadah seperti ini, seperti aku rindu, tetap rindu pada Tuhan. Jadi memelihara kangen pada Tuhan. Nanti kalau ada ketemu dengan jemaat yang sudah lama gak datang, gak kangen tak ambil rumah Tuhan, gak kangen tak beribadah. Jadi Bapak Ibu, dunia ini seperti Babel, dia gak kenal kekristenan. Dunia ini gak kenal dengan kekristenan. Firman Tuhan bilang, kamu itu bukan dari dunia, makanya dunia itu gak kenal sama kamu. Tapi kita punya tanah air, dan tanah air kita adalah ada di surga. Kemudian Bapak Ibu, salah satu poin dari kerinduan di Babel, kalau khotbah ini dijadikan seri yang kedua, semoga kalau saya ingat mungkin masuk di seri yang kedua, bagaimana akhirnya mereka bisa kembali ke Yerusalem. Balik ke Yerusalem. Ada bupati namanya Nehemia. Dia menulis surat di dalam Alkitab. Bupati Nehemia akhirnya diutus untuk balik membangun bait Allah, membangun Yerusalem. Gampang Pak Ondo, pekerjaan Nehemia abot. Dia ditentang oleh negeri-negeri sekitar Yerusalem. Dia juga ditentang oleh orang-orang bangsanya sendiri, Holoni dewe. Bangun Yerusalem, bangun bait Allah, ditentang oleh orang-orang negeri sekitarnya. Kemudian juga ditentang oleh orang-orang Israel, Yehuda sendiri. Gak kompak. Seandainya saya tahu kemarin sudah dapat berita kita akan bangun gereja, mungkin tema itu yang lebih tepat. Tetapi saya ingatkan, ketika membangun rumah Allah kembali di Yerusalem, tantangannya berat. Tantangan itu bisa dari luar, bisa dari dalam. Sampai dinyek, Allah bangun Yerusalem itu ngomong, ya udah diri, bangun Yerusalem bisa. Bayangkan, dinyek oleh orang-orang Yehuda sendiri. Bisa tak bangun Yerusalem? Mungkin hal itu bisa jadi terjadi di tempat kita. Tetapi firman Tuhan hari ini memberikan penguatan bagi kita. Tantangan itu harus dibawa, tangisan itu harus disampaikan pada Tuhan, marahnya disampaikan, Tuhan aku marah, aku gak bisa terima ini. Tetapi kepada yang bersangkutan tidak perlu marah. Jadi tadi marahnya dalam doa, bukan dalam tindakan. Tindakannya mengasihi, tindakannya memberitahu, tindakannya merangkul. Ini loh rumah kita, ini loh gereja kita. Bapak Ibu, kalau tempat ini akan dibangun, saya pengennya membantu, tapi aku iso apa? Terus aku jadi tukang aja, tukang maitu, tukang ngilono. Iso aku gampang ya bagian ini. Tapi kalau saya tidak bantu sana itu, harus diganti posisinya. Jadi Pak Ono iso tukang maitu toh. Ini Pak Ono tukang maitu. Aku ganti syukur toh. Wis tak ganti posisi Pak Ono. Aku jadi tukang maitu. Bapak Ibu, ada banyak hal yang membuat seseorang itu mendukung atau tidak mendukung. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita hari ini. Bupati Yeremia itu terus maju. Dia terus maju. Sampai akhirnya rumah Tuhan di Yerusalem dibangun. Bisa dibangun.
dalam keadaan yang baik. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ada gereja ini adalah gereja legenda. Kita hidup sudah juga lebih lama dari yang di belakang rumah saya, lebih lama dari yang di sana. Apalagi yang 34 kita lebih lama. Kita punya tradisi, kita punya sejarah. Bahkan ini dicatat di lembaran negara. Tapi kita berada di dalam tadi himpitan. Kita berada di dalam tekanan. Kita berada di negeri asing yang tidak mengenal siapa Tuhan. Tetapi bersama dengan Dia, kita melakukan pekerjaan yang besar, pekerjaan yang gagah perkasa. Kita mau bangun, Bapak Ibu, bangun kan? Masuk, dodol minyak goreng ini, bangunan itu dulu. Masuk dodol gas LPG, bangunan itu dulu. Sing kene dodol keselamatan, bangunan ini kayak gini. Nangis sok Bapak Ibu. Masa gak nangis? Kali Pak Wondo biasa aja. Ya ampun, Bapak Ibu lihatkan kiri kanan kita. Dodol minyak goreng itu loh, bangunannya bagus. Dodol LPG bangunannya bagus. Dek ini dodol keselamatan, dodol jenenge Tuhan Yesus. Terus kayak ini. Sopo sing tahu nangis? Kudune nangis, Bapak Ibu. Kudune nangis. Oke. Saya mau kita membuktikan dengan sebuah gestur. Sopo sing duwe lengan dawa, ikuti saya. Yang pakai baju lengan panjang, entah itu jas, entah itu batik, entah itu apa, ikuti saya. Yuk, Pak Isa. Kita tunggu Pak Yusa. Ayo, ingatkan mana sudah ada yang mengenai toko terus saya kurang dimingkis. Apa artinya ini? Apa artinya ini? Cancut tali. Kok guyu? Tenang di serius. Cancut tali mondo. Pakai semua daya, semua kekuatan untuk membangun lagi rumah Tuhan Yerusalem ini. Nangis Bapak Ibu. Aku dulu masih dulu aku diusir dari tempat ini. Itu IPKI, ojolan layani di sini. Saya pergi Bapak Ibu. Saya bukan bagian dari di sini, tapi saya nangis kalau lihat tempat ini. Saya nangis. Iki lho kira iki lho kok karena manusia yang direm kayak ini negeri Jumat. Coba itu, ayo kita nangis bersatu. Apa potensi kita? Duwe opo sih Pak Wondo aku iki? Duwe opo Bapak? Minimal duwe hati. Tadi seperti orang Yehuda, manis. Aku tuh ini main titik. Titik itu bukan berarti tidak berarti, ya kan? Ada orang mempersembahkan uang emas sekantong, kerincingnya sampai 1 menit balik, sampai ngake. Kemudian ada ibu janda mempersembahkan 2 peser uang kecil. Ting. Apa kata Tuhan? Persembahan ibu itu jauh lebih besar daripada persembahan uang yang banyak tadi. Kenapa? Ya karena dia miskin. Miskin,
kemudian uangnya sedikit, masih memberi persembahan. Padahal untuk dia saja kurang. Pak Undo lah, duitku besok ini apa ya iso. Ada anak kecil disangoni mae, le, gak iso sangake ya. Iki roti cilik-cilik iki. Nanti ini asin lho. Kalau ibadah Gusti Yesus 5 roti dan 2 ikan. Jadi karena itu dipersembahkan kepada Tuhan. Sing makan wong lanang itu 5.000. Tambah bojone pira? Tambah bojone 10.000. Iku lek bojone siji, lek bojone loro. Abang biru lampu medis kuwi. Anak wong Israel wakil. Hanya dari 5 roti dan 2 ikan, mereka kenyang sampai gelegeran. Jadi mungkin Bapak Ibu punya duitnya sekampak atau punya cuma 2 peser uang kecil. Mungkin yang dimakan Bapak Ibu sederhana, cuma 5 roti dan 2 ikan. Saben dina mangan sego putih ambil ikan dari dia. Bisakah orang seperti saya bangun rumah Tuhan? Apa jawabnya? Apa jawabnya? Wes, separuh yang bisa. Apa jawabnya? Bisa. Ketika itu dipersembahkan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami belajar bagaimana umat Tuhan, orang-orang Yehuda menderita oleh karena rumah Tuhan dihancurkan dan mereka diungsikan. Tetapi mereka tetap rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Sama dengan jemaatmu di tempat ini Tuhan. Kami juga menghadapi banyak hal, banyak persoalan. Tetapi biarlah kami tetap rindu untuk beribadah, untuk bersekutu dengan Tuhan. Bapak, kami juga rindu secara fisik membangun rumah ini. Ajar kami untuk punya hati yang satu hati, satu tangisan, satu perjuangan, supaya Engkau dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kiranya Engkau memberkati kami, firman Tuhan kami sudah dengar, biar kami boleh mengingatnya dan menjadi bagian yang kami kerjakan di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mewakili seluruh jemaat dan juga Bapak Gembala mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Yohanes Wondo. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Kita akan angkat satu pujian kecap lagu Tuhan.
menyaksikan dan mendengarkan pengumuman. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih. Ibadah spesial momen persahabatan GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun. Mari beribadah dengan hati yang sukacita dan bersatu dalam pujian. Rabu, 30 Juli 2025, pukul 19.00 WIB atau jam 7 petang dengan tema Di Mana Kita Sekarang? Dengan pembicara Pendeta Setiadi Anggaputra. Jadwal pelayanan ibadah persahabatan, Rabu 30 Juli 2025, Ibu Deborah Agustina, Ibu Febe Parmawati dan Saudari Fanya. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sarmi, Ibu Jumari, Ibu Sukadi. Hari Minggu kosong nggak? Kosong. Nah, kalau gitu kita tunggu kamu di ibadah remaja dan sekolah minggu jam 9 pagi di GBT Sukun. See you there! Jadwal pelayan WL Singer, Minggu 3 Agustus 2025, WL Ibu Mei Murjayani, Singer Ibu Idarawati, dan Bapak Paulus Budi. Jadwal pelayan penerima tamu Minggu 3 Agustus 2025, Bapak Ibu Dwi Wahyu dan Ibu Ruli. Jadwal pelayan kolektan Minggu 3 Agustus 2025, Bapak Agus Wibowo dan Saudara Vano. Baik, demikian pengumuman dan ada tambahan pengumuman untuk keluarga muda setelah ibadah. Harap tinggal sebentar untuk berlatih ujian buat hari Rabu. Mungkin ada tambahan pengumuman? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menaikkan doa syafaat dan juga doa berkat yang akan dipanjatkan Bapak Ibu. Haleluya. Segala puji hormat kepada-Mu ya Tuhan. Ada segala kasih karunia-Mu yang sudah menolong kami untuk kami dapat memahami bahwa kangen kepada Tuhan itu harus dibangun dari hari ke hari. Rindu kepada Tuhan haruslah dibangun dari waktu ke waktu, karena pada dasarnya Engkau selalu rindu bersekutu dengan kami. Engkau ya Tuhan Yesus telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami dengan rindu yang besar untuk segera berjumpa, menjemput kami pulang ke rumah Bapa Sorga, sehingga dapat bersekutu dengan kami untuk selama-lamanya. Demikianlah kami sebagai umat, kami mau bangun rindu kami akan Tuhan, rindu kami untuk bergaul dengan Tuhan, rindu kami untuk menikmati perjalanan hidup, dinamika hidup yang penuh dengan kasih, kebaikan, mukjizat, kuasa-Mu yang besar, sehingga hidup kami menjadi saksi Kristus yang berkemenangan, saksi Kristus yang memuliakan Tuhan, yang memancarkan kuasa, kebaikan, kasih-Mu kepada sesama. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Suwanto yang sudah mengabarkan kabar baik bagi kami semua. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan. Biarlah kami semua bersama Roh-Mu yang kudus selalu membangun rindu untuk bersekutu dengan Tuhan
dengan kasih. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk rencana renovasi atau gereja. Tuhan, Engkau yang memiliki gereja-Mu, Engkau yang memiliki jemaat ini, Engkau pula akan memberkati setiap jemaat yang memiliki hati yang rindu akan Tuhan dengan segala perbuatannya yang ajaib, yang dahsyat, yang penuh kebaikan. Demikianlah hamba-Mu berdoa. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Yosua dengan segala hikmat dan mengurapan lebih besar lagi, memberkati istri, anak-anak, menantu, dan segala cita-cita mulia dari keluarganya dipenuhi dengan segala kebaikan Tuhan. Berdoa bagi seluruh pengurus gereja, seluruh kandidat panitia pembangunan. Tuhan memberkati dengan hati yang rindu mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yang mulia, yang maha dahsyat, supaya nama Tuhan dimuliakan di gereja-Mu ini. Setiap orang yang lewat, mereka melihat kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hamba berdoa untuk pertemuan hamba dengan Bapak Eris dan kiranya Roh dan Kudus menolong kami untuk berbincang, merencanakan, dan mengkondisikan segala sesuatu dalam keadaan baik-baik saja dalam naungan berkat kerajaan. Terima kasih Bapa Surga. Dan akhirnya saudara yang dikasih Tuhan, pulanglah kau dengan membawa berkat yang berkelimpahan dari Bapa Surga. Kasih karunia dari Sang Putra memberikan kepadamu kuasa untuk menjadi gereja yang disyukur. Persekutuan dan penghiburan Roh Kudus senantiasa menguatkan iman dan pengharapan-Mu sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang.